Hidup bagaikan roda berputar. Ya, seperti itulah pepatah bijak mengatakan. Terkadang kita berada di posisi bawah dalam kehidupan, namun bukan tidak mungkin. Dengan segala usaha dan ikhtiar kita sebagai manusia, dapat berada di posisi atas dalam status sosial dan ekonomi. Namun, hal sebaliknya pun dapat terjadi. Ketika berada di atas, dapat dengan segera akan berada di posisi bawah dengan segala cerita kehidupan yang menguras air mata. Ya, begitulah cerita kehidupan Saipul Jamil. Ketika karirnya sebagai artis yang sedang berada di atas panggung penuh gemerlap, lengkap penuh dengan dunia yang gemerlap di dunia keartisan, tiba-tiba harus merasakan dingin dan pengapnya dinding penjara. Sebuah cerita kehidupan yang tidak akan pernah disangka-sangka oleh mantan suami Dewi Persik ini. Namun, sebagai umat yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Saipul Jamil pun menjalani hukuman vonis di penjara. Kalau kita bicara secara normatif ya, bicara aturan, bahwa memang sudah mendekatin saatnya untuk Saipul Jamil bebas. Bebas di sini dalam arti bahwa pembebasan bersyarat. Itu. Kalau bicara pembebasan bersyarat adalah salah satu program yang disediakan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini adalah pihak Kumham. Nah, jadi seseorang untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu adalah harus menjalani masa hukuman selama 2/3. Itu ada syarat untuk mendapatkan untuk mengurus pembebasan bersyarat itu satu. Nah, selain pembebasan bersyarat ya ada remisi, itu satu paket itu. Jadi aturan-aturan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat dan remisi itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Terkait pengurusan pembebasan bersyarat, Saipul Jamil kita sudah mengajukan itu semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan pemerintah dan Permen Kumham. Kita sudah lengkapin semua dengan dibantu oleh pihak lapas. Nah, tinggal menunggu, mudah-mudahan namanya permohonan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera dikabulkan dan disetujui oleh pihak yang berwajib. Dan ketika manusia sedang menghadapi cobaan dan ujian yang sangat pahit rasanya, tentu jalan yang terbaik adalah mendekatkan diri dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan kekuatan spiritual dan batin, sehingga mampu melewati dan ikhlas menjalani pahitnya kehidupan. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Saipul Jamil selama mendekam di dalam penjara untuk menjalani vonis hakim. Ikhlas dan tawakal, seperti itulah yang dijalani oleh Saipul Jamil selama berada di dalam penjara. Selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Saipul Jamil pun mengisi kegiatan-kegiatan yang positif selama berada di penjara. Maka, pihak Saipul Jamil pun mengatakan, jika permohonan bebas bersyaratnya semoga dapat dikabulkan oleh instansi terkait. Karena memang gini Mbak, di sana itu kan ada seperti tiap malam Jumat itu ada pengajian, Ipul aktif di situ. Terus dia puasa Senin Kamis, akhirnya puasa Nabi Daud itu dia selalu ngajak sama kawan-kawannya. Karena kemarin itu kami juga ngirim makanan ke sana. Itu untuk dibagi-bagi ke kawan-kawannya. Kondisinya sehat. Saipul Jamil kan di dalam kan ada program-program untuk kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh pihak lapas nih. Di situ ada program pendidikan umum. Pendidikan umum itu Saipul Jamil termasuk warga binaan pemasyarakatan namanya. Itu untuk mengetahui informasi di luar itu seperti apa. Jadi nonton televisi, kemudian membaca koran. Itu program pendidikan umum. Ada program terkait keagamaan itu. Jadi ikut santri, ngaji, ibadah, dan termasuk itu olahraga. Jadi di sana banyak program-program dan kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini lapas, untuk semua warga binaan yang ada di pemasyarakatan. Di dalam pun aktivitas yang dilakukan yang kebiasaan yang sering tiap hari itu sebagai aktivitas, misalnya profesi beliau di sini kan dikenal memiliki olah vokal dan sebagai public figure. Nah, di dalam pun diberikan kesempatan itu ada di dalam ada kegiatan itu nyanyi itu ada. Jadi untuk menghibur orang-orang di dalam lapas yang lain. Ada. Oh, kalau kemarin sih cuma bicara Bismillah ya Mah, mudah-mudahan
usaha kita ini lancar, tidak sia-sia. Itu aja sih terakhir kemarin waktu saya ke sana ya. Karena kan memang Ipul kan berkelakuan baik di sana, tidak ada celah ya kemarin. Tidak ada. Jadi remisinya udah kelar semuanya memang. insya Allah tahun ini kalau misalkan permohonan pembebasan bersyarat dikabulkan, secepatnya sih tahun ini bisa keluar. Dan kalau kita bicara hukum kan kepastian hukum. Jadi kami belum bisa menyampaikan apa data yang akurat karena kan terbentuk harus yang punya wewenang untuk menyampaikan itu kan pihak lapas. Jadi tugas kami adalah mengurus hak asasi klien, terus administrasinya, terus berkoordinasi dengan pihak lapas dalam hal ini. Maka jika Saipul Jamil sesaat lagi akan merasakan segarnya udara kebebasan, lain halnya dengan Ray Utami yang telah merasakan udara kebebasan setelah menjalani pahitnya dan dinginnya dinding penjara. Bagi Ray Utami, tahun 2020 merupakan tahun yang kelam bagi dirinya. Dalam pikiran dan wawasannya tentang kehidupan, dirinya sama sekali tidak mengira jika harus merasakan pernah hidup di balik jeruji besi penjara. Namun ternyata di tahun 2020, Ray Utami harus merasakan pedih dan perihnya sebagai tahanan dan terpidana. Namun, sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, Ray Utami pun melihat tahun 2020 sebagai tahun untuk merefleksikan diri, agar di tahun 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun 2020. Dan kehidupan pahit di tahun 2020 dengan hidup di balik jeruji besi penjara menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Ray Utami. Makna 2020 ini adalah tahun ujian ya buat aku ya. Tahun yang benar-benar sangat berat buat aku karena hampir seluruh 90% 2020 aku habiskan di dalam penjara. Jadi tahun yang benar-benar tahun introspeksi buat diri aku untuk lebih baik lagi ke depannya, karena aku tidak menikmati 2020 ini. Aku hanya ada di penghujung 2020 ini, dan ini adalah titik balik kehidupan aku. Di 2021 aku harus menjadi manusia yang lebih baik. Aku harus menjadi seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik, seorang muslim yang baik. Dan itu janji aku sama diri aku sendiri. Dan aku tidak akan menghiraukan kata-kata negatif dari orang lain terhadap aku. Aku hanya ingin bila mana aku bisa istiqomah dalam kehidupan aku. Dan aku ingin bisa bermanfaat untuk orang lain dan ingin beribadah, berumah tangga bersama suami aku dan anak-anak aku, meraih surganya Allah, meraih ridhonya Allah. Aku berjanji dalam diri aku, ya aku perbaiki semuanya yang masih banyak dosa ini. Jadi dengan 2021 ini otomatis kan umur kita berkurang gitu. Jadi dari sisa umur aku ingin melakukan sesuatu yang baik gitu, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat maupun dalam sebagai ibu rumah tangga untuk anak-anak aku. Itu jadi aku kehilangan momen di 2020 ini. Aku tidak punya momen apapun. Aku skip di dalam aku menimba ilmu agama dan aku belajar bahwasanya ternyata aku punya ujian yang seberat ini. Insya Allah gugurkan dosa-dosa dan Allah ganti ke depannya di 2021 ini dengan hal yang lebih baik lagi dari segala sisi. Itu aku benar-benar bersyukur masih diberikan kesehatan, dan aku berharap di 2021 ini semua bisa pada sehat.